Di era globalisasi, batas antar negara semakin kabur. Perusahaan tidak lagi hanya beroperasi secara lokal, tetapi menjadi bagian dari jaringan global yang saling terhubung. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis, bertanggung jawab secara sosial, dan berkelanjutan. Hari ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Keputusan strategis yang diambil perusahaan akan menentukan masa depan, bukan hanya bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi dunia yang kita tinggali bersama. Melalui presentasi ini, kami akan membahas mengenai globalisasi, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Hai, aku Siti Nurlinda. Halo, aku Adisti Pustika Rahayu. Nama saya Siti Alhikmah Salom. Halo, aku Ilsa Nurlinda. Menurut David dan David, globalisasi adalah proses melakukan bisnis di seluruh dunia sehingga keputusan strategis perusahaan dibuat berdasarkan perspektif global perusahaan. Jadi, globalisasi itu bukan cuma soal negara-negara yang saling terhubung, tapi lebih ke kondisi di mana perusahaan sudah mulai berbisnis sampai ke luar negeri. Misalnya, kayak menjual produk di luar negeri, buka pabrik di luar negeri, atau kerjasama dengan pihak asing. Nah, karena sudah masuk ke pasar dunia, keputusan bisnisnya juga dipikirkan secara global, bukan cuma untuk dalam negeri aja. Seperti menentukan pabrik di negara mana, harga untuk pasar mana, dan promosi ke negara mana. Nah, ketika perusahaan udah masuk ke pasar internasional, mereka butuh strategi khusus atau dengan kata lain strategi global supaya bisa bersaing secara global. Nah, strategi global adalah seluruh aktivitas merancang, memproduksi, dan juga memasarkan produk dengan mempertimbangkan kebutuhan global. Jadi, maksud dari strategi global itu adalah cara atau rencana perusahaan dalam membuat, menjual, dan juga memasarkan produk yang enggak cuma untuk satu negara aja, tapi untuk seluruh dunia. Perusahaan yang pakai strategi global biasanya berpikir gimana caranya produk kita tuh bisa disukai oleh orang-orang dari berbagai negara, walaupun budaya dan kebutuhannya itu beda-beda. Jadi mereka itu menyesuaikan desain produk biar cocok untuk pasar internasional, harganya supaya bisa bersaing di berbagai negara, dan juga promosinya biar pesannya tuh bisa dimengerti oleh semua orang. Lalu, apa saja sih keuntungan yang didapat perusahaan ketika menjalankan bisnis secara global? Nah, yang pertama, mendapat pelanggan dan pasar baru seperti di Afrika, Timur Tengah, dan lain-lain. Nah, misalnya awalnya kan perusahaan cuma jual produk di Indonesia saja, tapi kalau banyak pesaing di dalam negeri, jualannya tuh bisa makin susah. Nah, supaya tetap bisa untung, perusahaan bisa menjual produknya ke luar negeri seperti ke Afrika ataupun ke Timur Tengah. Jadi, intinya dengan bisnis global, perusahaan bisa menemukan pasar baru dan punya lebih banyak peluang untuk menjual produknya. Yang kedua, menyerap kelebihan produksi dan juga biaya per unit jadi lebih murah atau unit cost turun. Nah, kalau perusahaan jual ke luar negeri, barang yang nggak kejual di Indonesia tuh bisa dijual ke sana. Jadi nggak akan rugi karena produksi banyak dan semua laku, biaya bikin per barang jadi lebih murah. Nah, selain itu,
Kalau pasar Indonesia lagi sepi, perusahaan tetap bisa dapat untung dari negara lain karena menjual produknya di luar negeri. Yang ketiga, kalau produksi banyak, biaya untuk bikin satu barang jadi lebih murah. Maksudnya apa? Nah, inilah yang disebut dengan skala ekonomis. Makin banyak barang dibuat, makin kecil biaya per barangnya. Selain itu, perusahaan global juga bisa menjadi tempat produksi yang biayanya lebih murah. Misalnya, di negara yang punya banyak tenaga kerja atau bahan baku yang murah. Contohnya kayak sepatu Nike dari Amerika justru banyaknya dibuat di Indonesia karena di sini biaya pekerjanya itu cenderung lebih rendah. Yang keempat, kemungkinan pesaing di pasar luar negeri tidak ada atau persaingan lebih ringan dibanding dengan pasar domestik. Di dalam negeri atau di Indonesia, misalnya produk minyak goreng, sudah banyak pemain pasar seperti brand A, B, ataupun C. Jadi kan persaingan pun semakin ketat. Tapi ketika perusahaan menjual ke negara Afrika tertentu, bisa jadi di sana belum banyak produsen minyak goreng lokal. Artinya, produk kita punya peluang lebih besar untuk masuk dan laku karena saingannya jauh lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Yang kelima, penurunan tarif atau pajak yang lebih rendah. Beberapa negara memberi tarif pajak rendah untuk barang impor tertentu. Nah, supaya bisnis luar negeri mau masuk ke Indonesia, ini membantu perusahaan menghemat biaya ketika ekspor. Dan yang keenam yaitu joint venture, membantu adaptasi budaya, teknologi, dan juga pasar baru. Ketika perusahaan bekerja sama atau joint venture dengan perusahaan lokal di negara tujuan, perusahaan jadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya, aturan, teknologi, dan juga kebiasaan pasar di negara tersebut. Meskipun bisnis global memiliki banyak keuntungan, tetapi bisnis global juga tidak lepas dari kekurangan dan resiko. Berikut adalah beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan perusahaan ketika masuk ke pasar luar negeri atau pasar global. Yang pertama, resiko nasionalisasi atau diambil alih negara tujuan. Kalau perusahaan dari luar negeri buka cabang atau pabrik di negara lain, ada risiko perusahaan itu diambil alih oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini bisa terjadi kalau negara itu lagi berkonflik atau rakyatnya tuh nggak suka dengan perusahaan asing. Nah, pemerintah bisa bilang perusahaan ini tuh sekarang milik negara dan akhirnya perusahaan asing itu akan kehilangan hak kepemilikannya. Yang kedua, perbedaan sosial, budaya, dan nilai, yaitu butuhnya penyesuaian. Karena setiap negara punya budaya dan nilai sosial yang berbeda-beda, maka perusahaan harus memikirkan gimana caranya produk ini tuh bisa diterima dengan baik oleh warga negara asing. Jangan sampai kontra dengan budaya dan nilai-nilai yang mereka anut. Yang ketiga, salah menilai pesaing lokal. Perusahaan asing sering menganggap pesaing lokal itu lemah, padahal bisa jadi pesaing lokal justru lebih tahu kondisi pasar dan bisa membuat produk yang lebih cocok dan bersaing kuat, sehingga produk perusahaan asing kalah di pasar internasional. Yang keempat, hambatan komunikasi, yaitu bahasa, budaya, sistem nilai yang berbeda. Bahasa tidak sama, cara kerja berbeda, dan nilai-nilai sosial juga tidak sama. Hal ini yang akan bikin komunikasi antar cabang, pemasok, distributor, ataupun konsumen menjadi lebih rumit dan berpotensi salah paham. Nah, selain memiliki beberapa kekurangan, bisnis global juga menghadapi tantangan yang muncul karena dunia sekarang tuh saling terhubung. Peristiwa di satu negara bisa mempengaruhi negara lainnya. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang muncul dalam bisnis global saat ini. Yang pertama, ekonomi dunia saling terkoneksi, atau kalau ada satu konflik di satu negara maka akan berdampak ke dunia gitu ya. Sekarang ekonomi dunia itu seperti rantai yang saling nyambung. Kalau ada masalah di satu negara, dampaknya tuh bisa terasa di seluruh dunia. Contohnya kayak perang Rusia dengan Ukraina yang bikin produksi gandum terganggu, padahal dua negara itu tuh pemasok gandum besar sedunia gitu ya. Akibatnya harga gandum naik di banyak negara, dan hal yang sama terjadi pada minyak dan gas.
Yang kedua, pasar berubah cepat dan mulai menyatu, atau tren dan harga mirip di mana-mana. Karena globalisasi dan internet, selera konsumen di berbagai negara tuh jadi mirip, tren cepat berubah, harga juga bisa terpengaruh pergerakan global. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis menjadi landasan penting dalam menjalankan kegiatan usaha, agar setiap keputusan dan tindakan tetap berada dalam koridor moral dan tanggung jawab. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip perilaku dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan anggota organisasi. Selanjutnya, yaitu prinsip etika bisnis universal. Menurut David dan David, terdapat 6 prinsip etika bisnis universal, yaitu yang pertama, berpikiran terbuka. Artinya, perusahaan dan individu harus bersikap jujur, transparan, serta mau menerima masukan dan kritik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menghormati komitmen dan kewajiban, yaitu menjalankan janji, kontrak, serta tanggung jawab yang telah disepakati dengan berbagai pihak. Yang ketiga, tidak menyesatkan informasi, khususnya dalam promosi dan komunikasi bisnis, sehingga tidak ada manipulasi atau klaim yang berlebihan. Yang keempat, menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnis. Yang kelima, menerapkan praktik akuntansi yang benar, yaitu mencatat dan melaporkan keuangan secara jujur untuk menghindari kecurangan. Dan yang terakhir, yang keenam, memperlakukan orang lain dengan adil, sesuai prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Selanjutnya, membangun budaya etik dengan kode etik. Membangun budaya etik dalam perusahaan dapat dilakukan dengan menyusun dan menerapkan kode etik bisnis sebagai pedoman perilaku seluruh anggota organisasi. Kode etik berfungsi memberikan arahan yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam aktivitas kerja, sehingga membantu mencegah terjadinya pelanggaran etika. Agar penerapannya efektif, kode etik harus dapat dibaca, dipahami, diyakini, dan diingat oleh seluruh karyawan, bukan hanya sebagai dokumen formal semata. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan program pelatihan serta pengembangan prosedur yang mendukung pelaksanaan kode etik secara konsisten. Dengan penerapan yang berkelanjutan, kode etik mampu membentuk budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan profesional seperti yang diterapkan oleh Astra, yang dikenal menekankan tanggung jawab terhadap konsumennya. Lalu, isu utama dalam etika bisnis. Dalam praktiknya, penerapan etika bisnis sering dihadapkan pada beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari perusahaan. Beberapa isu tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis di dalam perusahaan demi menjaga integritas dan kepentingan publik. Yang kedua, yaitu penyuapan atau bribery. Penyuapan merupakan pemberian atau penerimaan imbalan untuk mempengaruhi keputusan bisnis yang melanggar hukum dan merusak keadilan. Dan yang ketiga, yaitu hubungan romantis di tempat kerja atau workplace romance. Hubungan romantis di tempat kerja ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mengganggu profesionalisme kerja. Tanggung jawab sosial adalah tindakan yang diambil organisasi melampaui kewajiban hukum untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ratner menyatakan bahwa organisasi wajib berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Landasan hukum Corporate Social Responsibility di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoalan Terbatas. Pasal 74, perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan terbatas merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penanaman modal wajib bertanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha. Tujuan dan konsep CSR menurut World Bank. CSR yaitu komitmen bisnis untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Konsep triple bottom line 3P, yang pertama profit, yaitu keuntungan ekonomi. Yang kedua people, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga planet, yaitu kelestarian lingkungan. Kondisi pelaksanaan CSR di Indonesia. Banyak perusahaan enggan melakukan CSR karena dianggap membuang biaya. Sebagian hanya melakukan CSR seadanya untuk menghindari sanksi, dan CSR sering disalahartikan sebagai charity atau pencitraan, bukan komitmen berkelanjutan. Contoh dan studi kasus CSR. Contoh CSR yang baik pada PT Unilever Indonesia Tbk dengan program Yayasan Unilever Indonesia mempunyai 3 pilar CSR. Yang pertama, peningkatan taraf hidup. Yang kedua, lingkungan. Dan yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan serta nutrisi. Studi kasus CSR pada PT Unilever Indonesia dengan program pemberdayaan petani kedelai hitam bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Unilever Sustainable Agricultural Code dengan tujuan yang pertama memastikan bahan baku ramah lingkungan, dan yang kedua meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Keberlanjutan atau sustainability dapat diartikan sebagai sejauh mana kegiatan dan operasi perusahaan mampu melindungi, memperbaiki, dan melestarikan alam. Artinya, dalam menjalankan usahanya, perusahaan itu tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep keberlanjutan mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di mana dari sisi ekonomi, perusahaan tetap perlu untuk memperoleh laba, karena perusahaan juga butuh laba untuk tetap bertahan. Dari sisi sosial, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan karyawannya. Dan dari sisi lingkungan, perusahaan harus menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan produksinya. Penerapan keberlanjutan dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Misalnya, perusahaan harus mengelola sumber daya alam tanpa merusak lingkungan, serta melakukan pemulihan lahan setelah kegiatan produksi selesai dilakukan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report sebagai bentuk transparansi atas upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, dalam mendukung penerapan keberlanjutan, terdapat standar internasional yaitu ISO 14000 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Standar ini berisi pedoman tentang Environmental Management System atau EMS, yaitu sistem manajemen lingkungan dalam organisasi. Beberapa aspek penting yang terdapat dalam AMS antara lain komitmen untuk mencegah polusi, menetapkan tujuan lingkungan, melakukan audit, dan mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Dampak positif dari penerapan keberlanjutan adalah perusahaan dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan produk daur ulang, memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui, mengurangi limbah, dan membangun fasilitas yang ramah lingkungan. Keberlanjutan kini sudah menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan modern. Etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan bukan lagi sebagai pilihan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan agar perusahaan bisa bertahan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek saja, tetapi juga perusahaan berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup manusia dan alam di masa depan. Karena itulah, keberlanjutan menjadi dasar penting dalam pengembangan strategi perusahaan di era global saat ini. Jadi, dari materi yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan merupakan elemen penting dalam strategi perusahaan modern. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan global. Sekian dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya.